Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa melanjutkan materi kupas tuntas soal-soal isomerisasi hidrokarbon. Sebelum kalian menyimak kupas tuntas soal-soal isomer hidrokarbon, kalian harus tonton dulu ya video pembahasan tentang materi jenis-jenis isomer hidrokarbon. Video yang sebelum ini ya, agar kalian mudeng nyambung ketika nanti bahas-bahas soalnya ya. Yuk kita lanjut, tapi jangan lupa sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa dulu. Robbi zidni ilman, ya Robku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dan ketika kalian menyimaknya jangan lupa dicatat ya, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Disimak sampai selesai ya, agar fahamnya tuntas tas. Oke, yuk kita lanjut. Contoh soal yang pertama, tentukan apakah pasangan senyawa di bawah ini merupakan isomer atau bukan. Yang A nih, ayo isomer bukan nih, kita lihat yang pertama ya. Yang pertama ini kita hitung atom C nya ada 1, 2, 3, 4, 5, lurus terus nyambung ya. Nah gambar yang kedua, karbonnya juga 1, 2, 3, 4, 5 dan ini terus nyambung, nggak putus gini ya. Kalau ini lurus ya, tapi ini ditulisnya agak meliuk. Nah ini isomer atau bukan? Isomer itu cirinya rumus molekulnya sama, ini sama ya, rumus molekulnya sama-sama C5H12, tapi ada perbedaan susunan atom dalam ruang. Ini ada perbedaan enggak? Nah, tidak ada ya. Struktur di sebelah kiri dan kanan sama-sama memiliki rumus kimia C5H12. Tidak terdapat perbedaan karena ya terus nyambung ya, nggak ada yang sebagai cabang, nggak ada. Ini rantai utama semua, rantai utamanya sama-sama rantai 5 ya. Tidak terdapat perbedaan dalam susunan atom, cuma ini bedanya ditulis meliuk-liuk, ini ditulis belok ke bawah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua struktur merupakan senyawa yang sama, bukan isomer. Yang contoh B, coba kita lihat ya. Senyawa yang pertama, ini artinya di sudut ini ada atom C ya, C rangkap 2. Ini juga C rangkap 2. Ini C rangkap 2. Nah, coba kita lihat. Isomer bukan nih yang B. Nah, kita lihat patokan C yang kiri. Nah, yang gugus yang diikat C kiri, masanya besaran H atau CH3? Besaran CH3 dong ya. Nah, lihat C yang sebelah kanan, C rangkap sebelah kanan, mengikat atasnya CH3, bawahnya H. Besaran mana masanya? Besaran CH3. Ini sama-sama jumlah C-nya 4 ya. C-nya 4, H-nya 8. Tapi gugus yang masanya lebih besar letaknya berbeda atau letaknya berseberangan, berarti ini bentuk trans. Trans apa? Karena C nya ada 4, ikatan rangkap ada di C nomor 2, ini 1, 2, 3, 4, maka namanya trans 2 butena. Nah coba lihat yang sebelah kanan, C yang kiri, mana yang mengikat gugus lebih besar, yang CH3 atau H? Jelas CH3 yang masanya lebih besar. Kita lihat C rangkap yang sebelah kanan, besaran mana nih masanya? CH3 atas atau H bawah? Masanya jelas lebih besar CH3. Berarti ini gugus yang masanya lebih besar letaknya bersebelahan atau pada posisi yang sesama ya, sama-sama di atas. Nah, berarti ini disebut posisi bentuk cis ya. Cis apa? Karena ini rantainya juga lurus 4, tidak ada cabang. Ikatan rangkap dimulai dari C2 ya, dari kiri dari kanan sama aja nomornya. Berarti namanya 2 cis 2 butena ya. Ini ada isomernya enggak nih berarti? Contoh yang B. Contoh yang B berarti adalah struktur di sebelah kiri dan kanan sama-sama memiliki rumus C4. Bukan C4H10 ya. Ini salah nih, C4H8. Ya, sama-sama C4H8. Cuma bedanya
Di mananya nih, ada bedanya enggak? Nah, terdapat susunan atom yang berbeda. Berbedanya ini bentuk trans, ini bentuk cis. Sehingga ini disebut isomer geometri ya. Nah, jadi contoh yang B merupakan isomer. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Gambarkan rumus struktur dan sebut nama semua isomer dari C5H12 dan C4H8. Mulai dari isomer dengan rantai utama terpanjang. Ini yang C5H12 dulu ya. Yang C5H12. Kita yang lurus dulu nih rantainya, yang enggak ada cabang ya. Yang C-nya 5 lurus. Nah, kan kita suruh gambar strukturnya dan sebutkan semua isomernya. Nah, yang pertama isomernya yang C-nya lurus ada 5. Ini namanya N pentana. Normal artinya rantainya lurus. Nah, yang kedua rantainya, rantai utamanya 4. Yang ini. Ya, ada cabang di nomor 1, 2, 3, 4. Cabangnya di nomor 2 namanya 2 metil butana. Ya. Nah, ini namanya isomer rangka. Yang contoh ke 1 sama contoh kedua ini disebut isomer rangka. Rangkanya yang beda. Ini rangka rantai utamanya 5, ini rantai utamanya 4 ya, tapi sama jumlah atomnya sama-sama, totalnya C-nya 5, H-nya 12. Nah, coba kita lihat struktur yang sebelah kanannya. Ini isomer bukan? Bukan ya, ini senyawa yang sama. Walaupun cabang ini kita pindahkan ke sini, ya tetap aja nomor jangan dari kiri tapi harus dari kanan. Kan penomoran pada alkana dimulai dari atom C pada rantai utama yang paling dekat dengan cabang. Lebih dekat dari kanan maka si cabang tetap di nomor 2. Ini senyawa yang sama. Kalau senyawa yang sama berarti bukan isomer ya. Jadi isomernya masih 1, 2. Nah, terus yang ketiga ini isomer juga nih. Kenapa? Karena rantai utamanya beda. Ini 3, cabangnya 2. Nomor dari kiri dari kanan sama aja, berarti namanya metilnya sama-sama nyantel di atom C nomor 2, berarti 2,2 dimetil propana. Propa karena C rantai utamanya 3. Berarti ada 3 isomer pada C5H12 ya. Ini tiga-tiganya isomer rangka. Yang pertama rangkanya 5, yang kedua rangka utamanya 4, yang ketiga rangka utamanya 3 ya. Kita lanjut ke C4H8. Ada berapa isomer pada C4H8? Kita tulis dulu yang pertama ini lurus ada 4, ikatan rangkap ada di posisi C nomor 1, berarti ini namanya 1 butena. Yang kedua isomer posisi ya, kita pindah posisi rangkapnya ke C nomor 2. Nah, berarti ini namanya 2 butena. Nah, pada 2 butena kita jabarkan lagi, dia ada isomer geometri ya. Ini C rangkapnya ya. Kita jadikan kayak gini C rangkap ini. C rangkap ini satu mengikat H, satu lagi mengikat CH3 ya. Misal kita tulis yang pertama C yang kiri ini H-nya ke bawah, CH3-nya ke atas. C yang kanan H-nya ke bawah, CH3-nya ke atas. Berarti molekul yang Mr lebih besar terletak pada posisi yang bersebelahan. Ini disebut posisi bentuk cis ya. Nah, ini masih 2 butena, cuma bedanya C yang sebelah kiri kita tulis H-nya di bawah, CH3-nya di atas, masih sama. Cuma C yang sebelah kanan kita tuliskan H-nya di atas, CH3-nya ke bawah. Nah, kita lihat molekul dengan Mr yang besar yang terikat pada rantai C rangkap 2 ya, berada pada posisi yang berseberangan. Ini disebut bentuk trans. Ya, berarti dia punya isomer posisinya 1, ada 2 ya. Terus ada isomer geometri, ini namanya isomer geometri. Geometri itu cis trans ya, geometri. Nah, ada lagi enggak isomer yang ketiga? Ada ya, yang rantai utamanya itu 3. Ini rantai utama
Ini cabang. Ayo, apa namanya? Ini namanya isomer strukturnya dari bentuk nomor 1 ya. Bentuk nomor 1 kan ikatan rangkapnya di atom C nomor 1, cuma rantai utamanya 4. Nah, ini sama ikatan rangkapnya juga di nomor 1. Ini 1, 2, 3 ya. Tapi rangkanya beda. Ini rangkanya ada 3 atom C. Kalau ini 4. Posisi ikatan rangkapnya sama-sama di nomor 1. Tapi dia ada cabang metil di atom C nomor 2. Berarti ini namanya 2 metil. Nah, rangkapnya dimulai di atom C nomor 1, maka 1 propena. Jadi berapa total dari semua isomer? Semua di sini dihitung yang rangka dan rangka, posisinya kalau ada sama geometrinya dihitung semua. Jadi ada berapa isomer dari C4H8? Jumlahnya ada 4 isomer ya. 3-nya ini, 2 ini 1 dan 2 isomer posisi. 1 dan 3 ini isomer rangka. Nah, yang ini yang isomer si 2 butena ternyata ada isomer geometrinya. Berarti jumlah totalnya ada 4 ya, sama isomer geometri. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Tentukan apakah senyawa-senyawa berikut ini memiliki isomer geometri atau tidak. Jika iya, nyatakan bentuknya cis atau trans ya. Yang A, coba ada isomer geometri enggak? Kita lihatnya kalau geometri, lihat dulu C pada ikatan rangkap ya. Kita lihat C sebelah kiri, atas sama bawah besaran mana masanya? Besaran yang atas. C rangkap yang sebelah kanan, lihat atas sama bawah besaran mana masanya? Besaran bawah. Nah, udah kita buletin yang MR molekul yang lebih besar. Nah, kita lihat posisinya berseberangan atau bersebelahan. Kalau berseberangan berarti posisi trans, berarti dia punya isomer geometri ya. Yang B, kita lihat C rangkap sebelah kiri nih, yang ini ya. Besaran mana masanya? C2H5 sama CH3, besaran C2H5. Terus kita lihat lagi C yang sebelah kanan, C rangkap sebelah kanan, besaran mana masa yang masanya C2H5 atau CH3? Jelas C2H5. Nah, molekul dengan massa yang lebih besar ya terletak pada posisi yang bersebelahan. Maka ini disebut isomer cis, berarti dia mempunyai isomer geometri. Kita lihat yang C ya. Yang C nih, lihat C pada ikatan rangkap ya. Lihat C yang sebelah kiri nih, lihat kiri, C kiri dulu ya. Atas sama bawah ada yang lebih besar nggak? Nggak ada, ini sama. Ini sama masanya. Kenapa? Karena sama-sama CH3. Yang sebelah kanan mana yang lebih besar, CH3 atau C2H5? C2H5. Tapi dia yang bisa ditentukan yang lebih besarnya cuma C kanan, C kiri nggak ada yang lebih besar. Kenapa? Karena sama-sama mengikat CH3. Karena C kiri nggak bisa ditentukan mana molekul yang lebih besar, berarti yang C tidak memiliki isomer geometri atau tidak memiliki isomer cis trans ya. Yang D coba kita lihat. Kita tentukan C rangkapnya ini ya. Lihat C rangkap sebelah kiri, atasnya mengikat C2H5, bawahnya mengikat CH3. Mana nih MR atau masanya yang lebih besar? Yang lebih besar yang atas. C2H5 masanya lebih besar dari CH3, maka kita tandai dia yang molekul yang masanya lebih besar. C sebelah kanan kita lihat atasnya mengikat CH3, bawahnya mengikat H. Mana molekul yang lebih besar masanya? Jelas yang CH3. Nah, molekul dengan massa yang lebih besar berada pada posisi yang bersebelahan, maka dia memiliki isomer geometri bentuk cis ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Tentukan nih jumlah isomer optis jika ada pada senyawa 4 tersier butil 3 metil heptana ya. Nah, coba lihat 4 tersier butil 3 metil heptana. Hepta berarti rantai utamanya ada 7.
rantai utamanya 7 yang mana nih? 1 2 3 4 5 6 7 yang lurus ya, yang lurus sebagai rantai utama ini. Nah, berarti selain rantai utama adalah cabang. Cabangnya yang ini, yang bawah dan yang atas. Nomor dimulai dari kiri atau kanan? Dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap, yaitu sebelah kanan. Yang paling dekat dengan cabang ya. 1 2 3. Nah, cabang ada mulai di nomor 3. Ini 4, ini 5, 6, 7. Nah, ini namanya tersier butil. Butil itu C-nya 5, tapi C-nya 4, tapi nggak lurus 4, tapi dia satunya lagi bengkok ke bawah kayak huruf T. Ini namanya tersier butil. Yang ini namanya metil. 3 metil, 4 tersier butil, heptana ya. Nah, ada nggak isomer optis? Isomer optis itu apa? Tadi isomer optis adalah cirinya memiliki atom C chiral. C chiral itu apa? C yang mengikat 4 gugus yang semuanya beda ya. A, B, C, D beda semua. Yang mana nih? Kalau ini bukan. Kalau C ini bukan, karena mengikat H jumlahnya 3. Tiga-tiganya H, salah. Ini ada H-nya sama nih, H-nya 2, atas H, bawah H, salah. Ini C ini H-nya juga 2, atas 2, bawah 2, salah. Nggak boleh sama ya, beda semua. Atas, bawah, kiri, kanan beda semua. Coba kita lihat C yang ini. C ini kalau kita jabarin H-nya kita ke atasin ya. Berarti atasnya H, kirinya C3, kanannya C-nya 4 ya, bawahnya C-nya 4 tapi bentuknya beda. Ini huruf T, ini huruf L ya. Nah, berarti C yang ini adalah C chiral. Ini yang ya, C ini C chiral. Terus mana lagi nih yang C chiral? Coba kita lihat lagi C chiral. C yang ini nih ya. Kita jabarin lagi. Bawahnya ini H. H ini kita jabarin ke bawah ya. Bawahnya H, atasnya CH3, kanannya C2, kirinya ini D. Kirinya ini ya. Nah, beda semua ya. Atasnya CH3, bawahnya H, kirinya yang ini besar, kanannya C2. Berarti C yang ini juga C chiral. Yang ini ya. Kalau ini salah, H-nya 2, berarti atas H, bawah H, salah. Berarti ini samaan ya. Salah. C yang ini juga sama, H-nya 3. C yang ini chiral enggak? Enggak ya. Kiri, kanan, bawah sama-sama CH3. Ini enggak chiral, ini juga enggak, ini enggak, ini enggak. Berarti tentukan jumlah isomer optis ya. Jika ada jumlah isomer optis pada senyawa di atas, ini kan C chiralnya. C chiralnya ada 2 ya. Atom C chiral ada 2. Nah, untuk menentukan jumlah isomer optis kita pakai rumus 2 pangkat N. N itu apa? N adalah jumlah C chiral. Jumlah C chiralnya ada 2, maka 2 pangkat 2 ada 4 jumlah isomer optisnya. Seperti itu. Ini pembahasannya udah ada ya di materi sebelumnya. Ditonton dulu video pembahasan materinya ya. Nah, kita ke latihan soal yang pertama. Senyawa berikut merupakan isomer dari isoheksana kecuali. Nah, kalau posisi iso berarti enggak lurus 6 ya, dia bengkok. Heksana ini berarti jumlah C-nya 6. Tapi enggak lurus karena dia bilang iso. Iso itu berarti enggak lurus ya, C-nya enggak lurus 6 gitu enggak. Tapi yang jelas jumlah C-nya 6. Heksa itu jumlah C-nya sama dengan 6. Yang ditanya isomer dari isoheksana kecuali. Berarti cara mudahnya isomer itu apa? Kemarin di pembahasan materi ya, disimak dulu pembahasan materi di video sebelumnya ya. Isomer adalah senyawa yang punya rumus molekulnya sama tapi susunan atomnya beda.
Bedanya bisa beda di rangka, di posisi, di fungsi, atau di geometri, atau di optis ya. Itu sudah dijelaskan sebelumnya di pembahasan materi. Disimak dulu pembahasan materinya ya. Nah, yang jelas dia punya rumus molekul sama. Kalau rumus molekulnya sama berarti jumlah C-nya sama, jumlah C-nya sama, jumlah H-nya juga sama. Nah, cari aja dari A sampai E mana yang jumlah C-nya 6, sama-sama 6. Nah, coba yang A. Yang A penta itu 5 tambah metil itu 1, berarti jumlahnya 6. Heksa udah jelas 6. Tapi ini yang 6 lurus ya. Nah, kita tambah ini buta 4, dimetil. Dimetil berarti metilnya ada 2, 1 tambah 1 tambah 4, berarti 6 juga jumlahnya. Buta itu 4, dimetil berarti metilnya ada 2 ya. 1 tambah 1 metilnya ada 2 tambah 4 berarti jumlahnya 6 juga. Nah, kalau isopentana ini I ya, isopenta. Penta itu C-nya 5, yang beda sendiri yang bukan C-nya jumlahnya 6 yang E ya, yang bukan isomernya berarti yang E. Contoh soal yang kedua. Senyawa alkana umumnya hanya memiliki isomer struktur seperti isomer rangka dan isomer posisi. Nah, tentukan jumlah isomer rangka dan posisi dari alkana dengan rumus C6H14 ya. Sebenarnya ini ada sih cara rumusnya, rumus cepat untuk menentukan jumlah isomer, tapi hanya pada alkana ya. Hanya pada alkana untuk yang jumlah C-nya lebih dari 4. Ada rumus cepatnya nih. Coba kita kalau pakai rumus sama kita bentuk, kita buktikan dalam menggambar strukturnya, betul nggak rumusnya sesuai dengan struktur yang kita peroleh, struktur isomernya. Kita pakai rumus cepatnya dulu, mencari jumlah isomer pada alkana. Jumlah isomer alkana ya, kalau alkena alkuna nggak bisa, ini hanya pada alkana, yaitu 1 plus 2 pangkat N min 4 ya. N itu adalah jumlah atom C, jumlah C nya. Kalau C nya 6 berarti 1 plus 2 6 min 4 sama dengan 1 plus 2 6 min 4 itu 2 pangkat 2 4 tambah 1 5, berarti ada 5 jumlah isomernya. Coba kita gambar, bener nggak 5? C nya 6, yang pertama kita gambar lurus aja dulu, C nya ada 6, ini namanya N heksana. Struktur yang kedua kita struktur rangka. Rangkanya yang tadinya 6 kita bikin jadi 5, satunya cabang ya. Kita pindah cabangnya, namanya isomer posisi. Tadinya cabang di nomor 2 kita pindah jadi di nomor 3. Kalau pindah lagi geser ke sini boleh nggak? Nggak boleh, itu senyawa yang sama dengan yang nomor 2 ya. Kalau kita pindah posisi C ini ke sini, ini mah sama kayak gini. Ini sama dengan ini ya. Nah, ini sama-sama 2 pentana ya. Nggak bisa, berarti ini senyawa yang sama. Kalau digeser lagi berarti masih 3 nih. Nah, ada lagi nggak? Kalau nggak ada kita putus aja rantai utamanya, tadinya 5 kita putus jadi 4, misalnya seperti ini 4, berarti kurang 2 lagi sebagai cabang, misal di sini. Nah, ini namanya isomer rangka yang keempat. Ada lagi nggak yang kelima? Kita pindah posisi cabangnya, tadinya sini 1 jadi sini 1, atas atau bawah sama aja, beda ya. Terus ada lagi nggak? Nggak ada ya. Diputus 3 juga udah nggak bisa. Ini yang paling mentok. Nah, udah berarti benar jumlah isomernya ada 5. 1 2 ini sama ya. Ini sama ini 2 3 4 5. Berarti isomer C6H14 ada 5, seperti itu.
Kita lanjut ke contoh soal latihan soal ya. Latihan soal yang ketiga ya. Perhatikan struktur senyawa berikut ya. Nih perhatikan nih, ada CH3 CH rangkap 3C strip CH2 strip CH3 dan CH3 strip C rangkap 3C strip CH3. Kedua senyawa tersebut saling berisomer apa? Ayo, rantai, posisi, fungsi, optis, atau geometri. Yang jelas dia bukan geometri, karena geometri hanya pada alkena. Isomer optis juga nggak ada isomer optis di sini ya. Gugus fungsi, fungsi itu dua senyawa yang beda, misalnya alkena sama sikloalkana, itu isomer fungsi, atau alkuna dengan alkadiena dan sikloheksuna, itu fungsi. Berarti geometri enggak, optis enggak, fungsi enggak. Berarti rantai atau posisi nih. Kalau isomer rantai itu rantai utamanya yang beda. Misalnya rantai utamanya satunya 5, satunya 4. Nah, 5 lurus, yang satunya rantai utamanya 4, satunya cabang. Itu ya. Nah, kalau ini kan sama-sama lurus jumlahnya 4. Berarti dia bukan rangka atau rantai karena rantainya sama-sama lurus 4. Bedanya di mana? Di posisi ikatan rangkap. Kalau ini namanya satu butuna karena ikatan rangkap 3, yang ini namanya 2 butuna, berarti isinya isomer posisi. Contoh soal yang keempat, isomer posisi dari senyawa dengan rumus struktur berikut. Isomer posisi berarti rantainya harus sama ya, rantainya ada 1, 2, 3, 4, 5, rantai utamanya harus 5 dan ada cabang di atom C nomor 2 ya. Kita nomorin dari kiri atau kanan nih, dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ditanya isomer posisi, maka yang beda posisi ikatan rangkapnya aja. Sedangkan rantai utamanya harus sama. Rantai utama itu jumlah C-nya pada rantai utama sama. Dan kalau ada cabang, posisi cabang harus sama. Ini harus sama, nggak boleh dipindah-pindah, ditukar-tukar, dirubah-rubah, nggak boleh. Yang beda cuma di mana? Posisi ikatan rangkap. Posisi ikatan rangkapnya. Ikatan rangkapnya yang harus beda. Ya. Nah, berarti tadinya awalnya ikatan rangkapnya ada di atom C nomor 1. Berarti kita cari rangkapnya jangan yang di nomor 1 lagi. Nah, berarti yang pasti salah kita eliminasi yang ini. Ini salah, ini salah. Karena kalau isomer posisi rangkapnya jangan sama. Ini tadinya awalnya posisi rangkap di nomor 1 ya. Kalau kita namain cabangnya di nomor 2, berarti 2 metil 1 C-nya 5 pentena. Nah, jangan di nomor 1 lagi. Berarti antara C, D atau E. Nah, tadi udah bilang rantai utama sama posisi cabang harus sama, nggak boleh dirubah. Posisi cabang harus tetap di nomor 2 ya. Dan rantai utamanya juga harus 5. Nah, cabangnya di nomor 2, rantai utamanya harus 5. Berarti jawabannya yang C. Nggak boleh dirubah-rubah posisi cabangnya ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Contoh soal nomor 5. Di antara senyawa-senyawa berikut ini, senyawa yang memiliki isomer geometri cis trans adalah, nah, kita gambar 1 butena, mah nggak ada cis trans ya. Coba kita gambar 1 butena. Bute itu C-nya 4, ada enak di nomor 1 ya, berarti
C di nomor 1 H-nya berapa nih? H-nya 2 ya. Ini H-nya 1, H-nya 2, H-nya 3. Kita gambar di C rangkapnya ini dulu nih. C-nya rangkap. C yang kiri mengikat H jumlahnya 2, berarti atas H bawahnya H. C yang kanan boleh atasnya H boleh bawahnya H, sama aja, ntar tinggal kita lihat aja ada cis transnya atau enggak. Nah yang satunya lagi mengikat C2 H5. Ini disingkat C2H5 ya. Nah kita lihat C yang kiri nggak ada molekul dengan massa yang lebih besar. Ini massanya sama, berarti satu butena nggak ada isomer geometrinya. Kalau dua pentena C-nya 5 ya, ada enak di nomor 2, 1, 2, berarti di sini. Berarti ini CH3 strip, CH strip, CH2 strip, CH3. Nah kita ubah C rangkapnya ini jadi agak-agak tulisnya gitu ya, agak miring, menyorong gitu ya. C yang ini kiri, yang satunya mengikat H, yang satunya lagi mengikat CH3. C yang kanan satunya H, satunya lagi ini ya disingkat C2H5. C yang ini punya molekul yang lebih besar, yang C sebelah kiri yaitu CH3. C yang sebelah kanan punya molekul yang massanya lebih besar, C2H5. Berarti ini posisinya bisa cis bisa trans ya. Kalau trans tinggal pindahin aja C2H5 nya ke atas, H nya ke bawah ya. Berarti nomor 2 betul. Nomor 3 2 metil 2 butena. Butena itu C nya ini yang nomor 2 ya, yang nomor 1 ini nomor 3. 2 metil 2 butena. Butena itu C nya 4. Ada enak di nomor 2, 1, 2, berarti di sini ada ikatan rangkap 2. Terus ada metil di nomor 2 sini, CH3. Berarti ini H-nya 3, ini udah nggak ada H. Ini H-nya 1, ini H-nya 3 ya. Nah, kita fokusnya ke C yang rangkap ini. Kita gambar jadi C-nya rangkap. Yang satu mengikat CH3, satunya lagi CH3 ya. Berarti atas bawah CH3 nih. Ada nggak kira-kira optis apa geometrinya? Kalau yang kanan satunya mengikat H, satunya mengikat CH3. Kalau C yang kiri nggak ada molekul dengan MR yang lebih besar atau massa yang lebih besar, berarti nggak ada isomer geometri. Kenapa? Karena molekulnya sama, nggak ada yang lebih besar. Ya, kalau yang kanan ada yang lebih besar nih si CH3, tapi yang kiri nggak ada yang lebih besar, maka nomor 3 bukan isomer geometri. Nah nomor 4 jelas jawabannya pasti betul ya, berarti 2 dan 4. Coba kita gambar nomor 4 ya, heksena. Heksena itu berarti C nya 6 ini ya, 6. Enak di nomor 3, berarti ikatan rangkap 2-nya ada di atom C nomor 3. Dari kiri misal 1, 2, 3 di sini. Ikatan rangkap 2-nya ada metil di nomor 3, 1, 2, 3 sini. CH3. Berarti ini CH3, ini CH2, ini enggak ada H, ini H-nya 1, ini H-nya 2, ini H-nya 3. Nah, kita fokus ke C yang rangkap, kita ubah jadi agak menjorok-jorok gitu nulisnya, miring-miring ya. Nah C yang kiri, yang satunya CH3, misal kita tulis ke bawah ini C, susah ditulis sebentar, geser dulu. Nah C yang rangkapnya, bawahnya CH3 ya, atasnya ini disingkat C2H5 ya, C2H5. Yang ini atasnya H, bawahnya C2, bawahnya C2H5 itu ya. Nah C yang kiri yang lebih besar C2H5, C kanan C2H5, ada isomer cis transnya ya, cis atau trans.
karena posisi yang sama, gugus yang molekulnya lebih besar berseberangan. Kalau cis berarti ntar ini pindahin aja ke atas, tukeran sama H ya. Nah berarti betul ya, 2 dan 4 mempunyai isomer geometri cis dan trans ya. Ini bukan 2 dan 3 tapi 2 dan 4. Nah ini. Nah nomor 6, senyawa dengan rumus berikut mempunyai nama apa? Kita lihat dia cis atau trans ya. Gampang ya, kita lihat C yang sebelah kiri. Atas sama bawahnya besaran mana masanya C2H5 sama CH3? Yang jelas C2H5 lebih besar masanya. C yang kanan masanya atau MR-nya besaran mana nih? CH3 atau H? Jelas CH3. Karena molekul yang masanya lebih besar letaknya berseberangan, maka namanya trans. Berarti yang cis salah, yang cis salah, yang cis salah. Nah trans apa? Kita tentukan dulu rantai utama tuh rantai terpanjang, ikatan rangkap harus masuk rantai utama. Selain rantai utama berarti dia adalah cabang. Kita nomorin dari atas atau dari bawah. Ikatan rangkap harus dapat nomor sekecil mungkin, maka menomor dimulai dari atas. 1, 2, 3, 4, 5 karena C nya ada 2. Nah berarti cabang ada di nomor 3, berarti namanya trans 3 metil. Ikatan rangkap mulai di atom C nomor 2, 2 pentena karena jumlah C nya ada 5. Berarti jawabannya yang E ya, seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin, telah selesai membahas tuntas soal-soal yang berkaitan dengan isomer geometri ya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke yang lain ya, agar yang lain juga mendapat manfaatnya. Jangan lupa simak video lainnya di channel Ratnasari Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.